Siapa orang yang berhubungan suami istri, dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan ikut tanam saham. Setan ikut tanam saham. Kalau istri itu hamil, maka bapaknya dua, yang satu manusia, yang satu genderuwo. Paham? Apa dampaknya? Fatal. Itu anak gak bisa dibilangin dan jauh dari kata-kata soleh dan soleha. Bandel luar biasa, bahkan bisa menyebabkan durhaka sama orang tua, saudara. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru yang begitu banyak ada di tengah-tengah kita. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga daripada sahibul bait, sahibul hajah, dan juga kedua mempelai, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batinnya, dipanjangkan usianya oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah, dan mudah-mudahan keluar dari kedua mempelai anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir saat ini maupun yang belum bisa hadir. Mudah-mudahan semuanya yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya kesalahan diampuni oleh Allah. Yang punya usaha diberkahi oleh Allah. Yang punya keluarga jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum punya keturunan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan keturunan kita semua menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada rembulan, dan semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pasangan masing-masing. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdalis salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita duduk ada di tempat ini, diundang oleh saudara kita, oleh keluarga kita, tiada lain dan tiada bukan untuk mendoakan supaya apa yang sudah dijalankan akan syariat Allah dan syariat baginda Nabi Muhammad yang dijalankan oleh kedua mempelai mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, di dalam masalah pernikahan ini, saudara, yang perlu disampaikan, sesungguhnya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan syariat kepada kita, dan salah satunya adalah pernikahan. Dan pernikahan ini harus dibungkus dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan keluar daripada syariat Allah, dari ketaatan kepada Allah, dari patuhnya kepada Allah, dari tunduk patuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, dan termasuk pernikahan. Ini adalah syariat baginda Nabi Muhammad. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan adalah sunnahku, pernikahan adalah ajaranku, didikanku, syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang membenci pernikahan, yang gak suka dengan pernikahan, maka mereka bukan termasuk daripada golonganku, tidak termasuk dalam golongan Nabi. Berarti mereka tidak diaku umat baginda Nabi Muhammad. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua saya punya umat akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man ya'ba, kecuali orang-orang yang menolak surga, kecuali orang-orang yang tidak mau surga.
Qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Sahabat tanya, apakah ada orang semacam itu? Mereka menolak surga, tidak mau surga, menjauh akan surga. Apa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah, faman asani faqad ya'ba. Siapa yang taat akan sunnah-sunnahku, tunduk kepada Allah, menegakkan syariat Allah, maka mereka orang-orang yang diberhakkan, dibolehkan untuk masuk ke dalam surga. Dan siapa orang yang mereka menentang akan syariat Allah, gak suka dengan sunnah Nabi, gak suka dengan ajaran Nabi, maka mereka orang-orang yang menolak akan surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dahulu kita punya kakek moyang. Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, dimasukkan di dalam sorga, tinggal di dalam sorga seorang diri. Nabi Adam seorang diri di dalam sorga. Apa yang tidak dimaukan dalam sorga, apa yang tidak ada di dalam sorga, berbagai macam kenikmatan semua ada di dalam sorga, saudara. Berbagai macam kenikmatan, mau nikmat apa, mau keinginan apa, semua ada di dalam sorga. Tapi semua kenikmatan tidak berarti kalau tidak punya pasangan, saudara. Kenikmatan gak berarti kalau gak punya pasangan. Contoh, ada orang kaya raya, uangnya banyak, jabatannya tinggi, rumahnya megah, kendaraannya mewah, tapi hidup seorang diri. Kira-kira senang apa sedih, saudara? Senang apa susah? Senang apa susah? Susah. Tapi kalau misalnya rumahnya gubuk, tapi punya kekasih hati, tapi punya istri yang soleha, Masya Allah, rumah gubuk jadi istana. Betul? 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 Rumah gubuk jadi enak. Sakit ada yang kerokin, kemudian apa, baju kotor ada yang cuciin. Betul? Lagi susah, lagi sumpek, lagi bingung, ada istri, sosok istri yang mendampingi, yang bisa meringankan beban suami. Betul? Masya Allah, alhamdulillah. Begitu nikmat bila mana kita memiliki pasangan. Begitu luar biasa kalau kita memiliki pasangan. Tapi pasangan yang mana? Pasangan yang baik. Anda punya rumah mewah, pasangannya baik, nikmat dunia akhirat. Anda punya rumah reot, rumah kecil, rumah gede, tapi Anda punya pasangan soleha, nikmat dunia akhirat. Tapi Anda punya rumah mewah, punya istrinya jahat luar biasa, istrinya bawel luar biasa, istrinya membangkang. Kira-kira enak apa enggak? Enak apa enggak? Susah apa senang? Susah apa senang? Bahagia atau sedih? Masya Allah, pengaruh ternyata pasangan. Pantes Kiai nggak ada yang istrinya satu. Kenapa? Udah ngerasain nikmat. Betul? Alhamdulillah. Masya Allah. Lihat, sosok istri, sosok perempuan itu berpengaruh di dalam kehidupan laki-laki, saudara. Nabi Adam dalam surga, semua kenikmatan ada. Semua nggak berarti kalau nggak ada pasangan. Merenung Nabi Adam. Ketika merenung Nabi Adam, Allah Ta'ala melihat sesungguhnya bahwasannya Nabi Allah Adam merenung kesedihan. Allah Ta'ala tahu, oh Adam butuh pendamping. Diciptakanlah daripada Siti Hawa. Diciptakan Siti Hawa. Ketika diciptakan sosok seorang istri, kemudian ingin didekati oleh Nabi Allah Adam, dilarang oleh Allah. Dilarang, ya Adam, jangan kau dekati dia. Jangan, belum halal. Belum. Paham gak nih? Anak muda, kupingnya buka nih. Dengerin. Kalau belum halal jangan dibawa ngider. Kalau belum halal jangan digoncengin mulu. Halalin dulu tuh perempuan, betul? Masya Allah, kadang-kadang anak muda suka begitu. Gak punya rem. Ngelihat cakep sendiri digonceng, saudara. Masya Allah. Tapi lihat tuh Nabi Adam tuh, kakek moyang kita, mau deketin Siti Hawa dilarang sama Allah. Ntar dulu, halalkan dulu itu Hawa. Ketika ingin dihalalkan itu daripada Siti Hawa, tanya Nabi Adam bagaimana caranya ya Rabb. Maka Allah Ta'ala memberikan yang namanya syariat pernikahan. Maka dinikahkanlah Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa di bawah pohon tuba.
Di dalam sorga ada satu pohon, namanya pohon tuba, dinikahkanlah daripada Nabi Allah Adam. Dengan cara apa? Dinikahkan oleh Allah Ta'ala, Allah sebagai walinya, dan para malaikat mukarrabin, malaikat-malaikat yang mulia sebagai syahid dalam pernikahan Nabi Allah Adam. Makanya ulama-ulama fikih kita di dalam masalah nikah, pernikahan itu harus ada wali. Kemudian yang kedua harus ada saksi, 2 saksi, dan 2 saksi itu dirincikan harus mukallaf, berakal dan juga sudah balik. Kemudian harus ada 2 orang, ini orang juga mesti sehat, jangan orang gila disuruh jadi saksi, ya. Kemudian ada apa lagi? Syahidnya, saksinya sudah ada, walinya sudah ada, apalagi yang dimau oleh Allah. Maka yang ketiga harus ada mempelai wanita, Siti Hawa sudah ada, syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat rukunnya apa lagi? Harus ada mempelai pria, ada Nabi Allah Adam. Yang kelima apa itu? Yaitu mahar, atau ada yang mengatakan akad sigat daripada akad. Apa maharnya Nabi Allah Adam? Mahar Nabi Allah Adam, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah Adam untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Berselawat sama Nabi. Maka Nabi Allah Adam berselawat kepada Nabi, maka terjadilah pernikahan, terjadilah dan terjalinlah yang namanya pernikahan. Alhamdulillah, Masya Allah, pernikahan yang begitu luar biasa, diwalikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Lihat Nabi Allah Adam, lihat kita punya kakek moyang, gak sembarangan saudara. Lihat semuanya dibungkus dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibungkus dengan ketaatan dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah pernikahan yang barokah. Dan perlu dicatat baik-baik, pernikahan yang barokah bukan pernikahan yang adu gengsi, bukan pernikahan yang adu mewah-mewahan, bukan pernikahan yang harus cateringnya enak, gak, itu bukan syarat dalam pernikahan, betul? Bukan. Jadi artinya apa? Kita harus tahu, jangan mempersulit pernikahan. Ada 3 hal yang gak boleh dipersulit, ada 3 hal yang gak boleh ditunda-tunda. Nabi mengatakan apa 3 hal tersebut? Yang pertama, sholat, jangan ditunda-tunda, jangan dipersulit. Yang kedua, bayar utang. Nih yang punya utang denger nih, bayar utang, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Anda mau punya ibadah macam apa, kalau Anda masih punya utang dan Anda mau wafat dalam keadaan memiliki hutang, Anda belum boleh masuk ke dalam sorga kecuali utangnya sudah lunas, kecuali utangnya sudah diridhoi. Maka hati-hati. Yang ketiga yaitu an-nikah, pernikahan, jangan ditunda, jangan dipersulit, dibungkus dengan ketakwaan saudara. Kenapa pernikahan jangan dipersulit? Kenapa pernikahan jangan diberatkan dan lain sebagainya? Supaya halal. Orang kalau udah suka sama suka, kemudian pengen dia menikah dipersulit sama orang-orang cuman gara-gara biaya, apa yang terjadi? Anda malah mempermudah jalannya perzinahan. Paham? Paham gak nih? Nih saya bantuin yang masih pada jomblo nih, anak-anak muda nih. Nih kadang-kadang mereka jomblo bukan karena belum ketemu jodohnya, tapi kadang-kadang apa? Berat sama biaya pernikahannya, saudara, betul? Oh, lihat yang jomblo teriaknya kenceng banget. Kadang-kadang berat, harus ini, harus ini, harus ini dan lain sebagainya. Lihat maharnya Nabi Allah Adam, sholawat sama Nabi. Lihat bagaimana pernikahan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Pernikahan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah begitu luar biasa, begitu sederhana, begitu barokah, luar biasa. Maharnya 400 dirham, ada yang mengatakan 40 dirham. Dari mana hasil yang didapat oleh Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menggadaikan baju perangnya ketika sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk menikahkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Padahal Siti Fatimah banyak dilamar, Sayyidina Umar pernah melamar, kemudian sahabat-sahabat yang lain pernah melamar, sama Nabi ditolak. Kenapa? Tidak ada perintah dari Allah. Namun ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sudah diperintahkan oleh Allah dan ditunjuk bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang akan menjadi suami daripada Siti Fatimah Zahra binti Rasul, putri kesayangan baginda Nabi Muhammad. Nabi bilang, wahai Ali, cari uang mahar, usaha sedapatnya. Nabi cuma suruh itu saja untuk melengkapi arkanun nikah, rukun-rukun pernikahan, saudara.
Dia datang kepada Sayyidina Utsman. Wahai Sayyidina Utsman, saya punya hajat. Saya sebentar lagi menikah. Saya ingin mencari uang mahar saya. Saya pengen gadai baju besi saya. Nanti saya tebus kalau ada rezeki. Ketika Sayyidina Utsman mendengar perihal tersebut, berapa wahai Sayyidina Ali? 400 dirham. Itu uang yang kecil. 400 dirham. Baik, ini uangnya 400 dirham dan ini baju besi sebagai kado pernikahanmu. Masya Allah. Saling ada yang namanya apa? Saling bantu membantu, saling perhatian satu sama lain. Begitu saudara. Terjadi pernikahan yang barokah. Apa yang dihasilkan? Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berkah mahal. Berkah itu mahal. Nah ini yang harus kita pahami baik-baik. Pernikahan itu pintu dalam kehidupan kita saudara. Kalau pernikahannya rusak, maka pintu kehidupannya nanti juga bakal rusak. Anak-anaknya bakal rusak. Ini yang harus kita jaga dalam masalah pernikahan saudara. Poinnya di situ. Pernikahannya yang baik. Jadi jangan di sini mewah-mewahan dan lain sebagainya. Boleh Anda bermewah-mewahan dalam pernikahan menunjukkan apa? Rasa kebahagiaan. Gak ada masalah. Kalau mampu. Kalau nggak mampu jangan diberhatiin. Yang penting pernikahan dijalani dengan baik, dengan bagus, dengan berkah dunia sampai akhirat. Apakah dengan bermewah-mewahan dalam pernikahan harus ini, harus itu dan lain sebagainya? Apakah itu menjadi patokan keberkahan dalam pernikahan? Apakah itu menjadi patokan langgengnya pernikahan? Tidak. Apakah itu menjadi patokan kebahagiaan di masa-masa pernikahan mereka? Ya, lihat tuh artis-artis ada yang nikah menghabiskan uang 1 miliar. Cuman apa yang terjadi? Gak sampai 1 tahun cerai saudara. Betul? Lihat artis-artis yang lain pernikahannya mewah. Di gedung, sewa ini, sewa itu dan lain sebagainya. Menghabiskan uang yang begitu banyak. Tapi apa yang terjadi? Apakah langgeng? Apakah panjang? Apakah bahagia? Tidak ada saudara. Tapi lihat orang-orang tua gitu. Banyak orang tua di sini tanya. Waktu nikah sama istrinya berapa maharnya? Ada yang 100 perak, ada yang 1000 perak, ada yang ini, ada yang itu. Dengan sederhana, tapi subhanallah sampai tua akur. Cekcok mah biasa, bumbu kehidupan, betul? Gak usah pusing, pasti ada. Itu bumbu kehidupan. Tapi subhanallah akur, bisa ngerasain punya anak, bisa ngerasain punya cucu, bahkan bisa ngerasain punya cicit, saudara. Alhamdulillah, karena berkah. Tapi kalau sudah pernikahan diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, jangan harap Anda akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga Anda, saudara. Mimpi di siang bolong Anda pengen hidup bahagia kalau Anda mengisi kemaksiatan di dalam pernikahan Anda. Anda semua akan punya anak perempuan dan Anda akan menikahkan anak-anak Anda. Anda akan memiliki anak-anak laki dan Anda akan menikahkan anak-anak Anda. Awas, pesan saya tolong diperhatikan. Ini bukan hanya pesan saya, ini pesan Allah, pesan Nabi. Tolong pernikahan jangan diisi dengan kemaksiatan. Cuman gara-gara menjaga gengsi, gak mau diomongin tetangga dan lain sebagainya. Jangan. Biar tetangga sealam dunia benci sama kita, gak suka sama kita, karena kita menghindari kemaksiatan. Yang penting Allah, Nabi Muhammad sayang sama kita dunia sampai akhirat. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah, pernikahan dijalin dengan dibungkus dengan ketakwaan, maka akan melahirkan daripada kebahagiaan dunia sampai akhirat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak muda yang belum nikah dapat jodoh. Mudah-mudahan mereka semua punya rezeki sehingga bisa menikah dengan berkah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Dengarkan juga buat muslimah yang belum punya jodoh. Ingat, Anda wanita mulia. Anda dimuliakan dengan Islam. Anda dimuliakan dengan syariat, Anda dimuliakan oleh Allah, Anda dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Jangan Anda rendahkan harga diri Anda. Jangan rendahin harga diri Anda. Anda ini batu permata, berlian yang berharga. Jangan Anda samakan diri Anda dengan apa? Dengan batu-batu yang ada di pinggir jalan. Jangan. Digonceng laki ini jalan, digonceng laki ini jalan, digonceng laki ini jalan. Masya Allah. Wanita-wanita mulia nggak seperti itu. Kalau ada laki-laki datang kepada Anda wahai para muslimah, menyatakan cintanya, menyatakan perasaannya, jawabannya singkat, kasih satu di antara dua, kasih mereka pilihan apa? Halalkan atau tinggalkan, selesai saudara. Betul? Betul?
Kamu kalau sayang sama saya halalin, bukan dipacarin, betul? Ingat karma ada, kamu pacarin anak orang, besok anak kamu dipacarin orang, saudara. Kamu berlaku maksiat dengan anak orang, kamu pegang dia, kamu cium dia, besok anak kamu bakal dilecehkan di pinggir jalan. Hati-hati, karma itu ada, saudara. Ada karma itu. Nah ini yang harus diperhatikan baik-baik. Tapi pernikahan yang semacam ini, dibikin pernikahan, diadakan pengajian, diadakan doa, diundang para ulama, diundang orang-orang soleh, berkah dunia akhirat, saudara. Yang kedua yang harus disampaikan buat kedua mempelai, dua hal. Yang pertama, ini adalah yaumul farah, hari kebahagiaan. Maka hari kebahagiaan ini jangan dengan kebahagiaan Anda lupa dengan Tuhan. Jangan dengan kebahagiaan Anda lupa dengan syariat. Selesai pernikahan, selesai ijab wal qabul, maka didik istrimu untuk menjadi istri yang soleha, dan juga didik dirimu sendiri untuk menjadi suami yang soleh. Taat, tunduk patuh kepada Allah, dekat dengan para ulama, supaya hidup kita dibimbing dan jalan kita menjadi jalan-jalan yang baik dunia sampai akhirat. Kemudian setelah pernikahan ini ada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Ini beres nih, ntar malam ada pertempuran sengit Ukraina Rusia nih. Ya, ini nanti pengantin masuk kamar, jangan diganggu. Nah, pengantin masuk kamar, ada beberapa ajaran dari Nabi yang harus disampaikan dan juga harus diingatkan. Yang pertama dari yang pertama nih, masuk kamar jangan diapa-apain dulu tuh anak orang. Sunnah-sunnahnya apa? Habis salaman selesai atau sholat dulu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Setelah sholat sunnah cium tangan tuh si istrinya sama suami. Kemudian pegang kepalanya, dibelai rambutnya, dicium keningnya, saling berbincang-bincang di atas ranjang, satu sama lain saling memberikan pujian. Itu sunnah, saudara. Untuk apa? Menimbulkan al-mahabbah, rasa cinta yang mendalam antar kedua pasangan ini. Jadi jangan langsung carok nanti di kamar ya. Sabar dulu, berbincang-bincang dulu. Oh, pasangannya yang laki hitam luar biasa, tapi si istri bilang, Masya Allah abang luar biasa, hari ini terlihat ceria, putih berseri-seri padahal hitam. Gak apa-apa, bohong di sini menjadi pahala untuk memberikan kebahagiaan antar pasangan. Luar biasa, nggak ada saya ketemu laki-laki yang ganteng kecuali abang aja. Gak masalah, begitu juga yang suami. Ayo kasih juga pujian. Masya Allah istriku, ini malam wangi luar biasa, cantik luar biasa. Kita sekarang yang punya dunia, yang lain pada ngontrak di dunia. Gak masalah. Padahal nih pengantin bawa balsem badannya, masuk angin, udah gitu belakang bekas kerokan banyak banget lagi. Gak masalah, saling memberikan pujian. Setelah itu apa lagi? Tar dulu. Setelah itu, setelah berbincang-bincang dan lain sebagainya, timbul yang namanya rasa mahabbah, cium keningnya, cium pipinya, itu dianjurkan. Setelah itu baru matikan lampu, jangan ada yang tahu. Nah, yang perlu diperhatikan masalah itu juga, maaf, agak dalam ini permasalahan. Tapi ini memiliki daripada hal yang bisa membuat fatal kalau ada kesalahan. Apa? Maaf. Saat berhubungan intim jangan lupa baca doa. Paham? Apa doanya? Doanya apa? Allahumma barik lana. Doa makan dipakai. Minim. Paling sedikit baca bismillah, hukumnya fardu kifayah. Paham? Salah satu baca selesai, gugur. Tapi bagusnya dua-dua baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kenapa? Nabi bilang, berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, siapa orang yang berhubungan suami istri dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan ikut tanam saham. Setan ikut tanam saham. Kalau istri itu hamil, maka bapaknya dua, yang satu manusia, yang satu genderuwo.
Paham? Apa dampaknya? Fatal. Itu anak gak bisa dibilangin dan jauh dari kata-kata soleh dan soleha. Bandel luar biasa, bahkan bisa menyebabkan durhaka sama orang tua, saudara. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik. Jangan lupa masalah doa. Anda punya mendapatkan kenikmatan besar dari Allah, mendapatkan kebahagiaan besar dari Allah. Jangan pernah lupa dengan Tuhan, saudara. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan marzaqtana. Beres, paling berapa detik kalau udah hafal. Ntar juga hafal sendiri. Yang penting jangan lupa baca bismillah. Jadi Anda kalau orang-orang dulu itu kalau ngelihat anak-anak pada nakal-nakal, itu mereka bilang, oh dasar anak setan. Betul, karena orang dulu ngaji. Anak kalau nakal mungkin kemungkinan orang tuanya nggak benar waktu buat, sehingga itu yang menyebabkan anak itu susah dikasih nasihat. Nah, ini yang harus perhatikan. Pengantin dengerin. Nanti malam pertempuran jangan lupa baca bismillah. Yang kedua, setelah bismillah, yang kedua ini untuk pengantin, pesan saya. Yang kedua, jangan pakai KB. Bikin anak yang banyak biar berkah. Kalau istrinya nggak ada masalah, kalau istrinya nggak ada penyakit, jangan pakai KB. Lain kalau ada penyakit, kalau ada yang menyebabkan dan mengharuskan memakai KB. Itu nggak ada masalah karena hukum KB ini bisa dua, bisa halal, bisa haram. Paham? Paham nggak? Bikin anak yang banyak. Perempuan itu seperti pabrik. Tahu pabrik? Pabrik tahu nggak? Pabrik yang sukses itu pabrik yang produktif, yang keluar produksinya. Ini ada pabrik motor, setiap hari produksi, bikin satu motor. Sukses gak ini pabrik? Sukses gak? Tapi ada pabrik setelah bikin satu motor tutup. Ini pabrik kira-kira sukses apa gagal nih? Sukses apa gagal? Sukses apa gagal? Makanya nggak ada kiai anak satu, kiai anaknya banyak. Kenapa? Karena kiai tahu pabriknya sukses semua. Karena kiainya tahu. Karena ini yang membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad. Apa kata Nabi dalam hadis? Nabi bilang nanti di hari kiamat para anbiya membangga-banggakan umatnya yang begitu banyak. Dan aku adalah Nabi yang paling bahagia karena umatku umat yang paling banyak. Jadi kalau Anda pengen bahagiain Nabi, kalau bahagiain yang lain Anda tidak mampu, bahagiain model itu aja dah. Bikin anak yang banyak, kira-kira mampu nggak? Mampu nggak? Mampu nggak? Orang umur 90 tahun aja masih mampu bikin anak, masa yang muda kagak mampu? Betul? Bikin anak yang banyak, niatin anak-anaknya biar jadi anak yang soleh dan soleha. Nah begitulah daripada pesan baginda Nabi Muhammad, bikin anak yang banyak. Doain biar anak-anaknya baik, niatin biar anak-anaknya jadi baik, jadi soleh, jadi soleha, jadi ulama, jadi kiai, jadi ajengan, ya, supaya mereka bisa meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kewajiban sepasang suami istri. Suami wajib untuk apa? Mendidik istrinya dengan sebaik-baik mungkin dalam ilmu syariat. Didik istrinya. Kamu sebagai istri wajib untuk menutup aurat. Jangan alasan beli sampo di depan rumah terus gak pakai jilbab. Hati-hati. Dosa ditanggung suami. Selain istrinya dapat dosa juga, suami juga kebagian daripada dosanya. Na'udzubillahi min. Nah, dididik. Kemudian saya waktu nikah, abah itu kasih pesan sama saya. Nah, didik istri kamu dan didik diri kamu. Apa didikannya? Kalau kamu lagi marah, kamu lagi jadi api. Dan didik istri kamu untuk bisa jadi air. Apa? Meredam, jangan ikut marah. Begitu juga sebaliknya, kalau istri lagi marah berarti lagi jadi api. Maka didik diri kamu, redam amarah kamu biar kamu jadi air. Jadi apa? Kalau yang satu marah, ada yang lembutin. Iya, saya minta maaf, saya salah. Walaupun dia tidak salah, ada yang redam. Ini kalau dua-duanya sumbu pendek, rumahnya kebakaran nanti. Suami marah, istri lebih marah. Suami bangun, istri bawa celurit. Habis saudara. Istrinya marah, suami juga ikut marah. Selesai rumah tangganya. Nah itu yang tidak baik.
tapi satu sama lain saling memberikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Jangan kamu mimpi punya istri yang baik kalau kamu tidak bisa menjadi suami yang baik, dan jangan kamu bermimpi punya suami yang baik kalau kamu tidak bisa menjadi istri yang baik. Sehingga kedua-duanya punya kewajiban untuk saling memperbaiki satu di antara yang lainnya. Paham? Mudah-mudahan dikasih paham sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang berikutnya, suami istri. Anda sudah berumah tangga, berarti ayah dan ibu Anda bertambah. Selain ayah kandung dan ibu kandung, ada yang namanya mertua. Suami yang baik jangan pernah ajarkan istrinya kurang ajar dengan orang tuanya. Istri yang baik jangan pernah ajarkan daripada suaminya kurang ajar dengan orang tuanya. Karena banyak anak-anak kurang ajar dengan orang tuanya gara-gara pasangan. Betul nggak? Betul nggak? Banyak apa dikit yang begitu? Banyak apa dikit? Perhatikan baik-baik. Cari istri yang baik, cari pasangan yang baik, cari suami yang baik untuk bisa mendapatkan keluarga terbaik. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang harus kita sampaikan kepada kedua mempelai. Dan juga buat yang lain yang punya niat untuk menikah, Anda jangan khawatir. Anda nggak punya biaya, minta sama Allah Al-Ghani yang Maha Kaya. Allah Ta'ala kalau ngelihat hamba-hambanya pengen apa, menghidupkan syariat agama Allah, maka apa yang terjadi? Allah Ta'ala yang nanti akan memperkaya dia. Allah Ta'ala nanti yang akan memberikan kemampuan kepada dia, sehingga Allah Ta'ala nanti akan memberikan jalan dan solusi untuk supaya dia bisa menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad, anak-anak yang berjuang bersama para ulama, anak-anak yang cinta dengan para ulama, anak-anak yang begitu tenggelam dalam kecintaan kepada Allah dan Rasul. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan dunia sampai akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma alif bainahuma kama alafta ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatuna Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha. Allahumma alif bainahuma kama alafta ala sayyidina Ali wa Fatimah Zahra. Allahumma alif bainahuma kama alafta ala sayyidina Adamul Hawa. Ya Allah makhrij minhuma katsiran thayyib. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, persatukan mereka sebagaimana kau persatukan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah dan juga Siti Aisyah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, berikan keberkahan kepada keduanya. Keluarkan dari keduanya anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh Engkau dan juga oleh Nabimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah jadikan mereka berdua menjadi anak yang soleh dan soleha kepada kedua orang tua dan mertuanya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikan keluarganya begitu berkah dunia sampai akhiratnya. Ya Allah berikan juga keberkahan buat kami semua ya Allah. Ya Rabb, berikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan keturunan kami keturunan yang soleh dan soleha. Dan ya Allah ya Rabbana ya Karim, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jazakallah. Itu pesan-pesan yang harus dipahami. Kemudian nanti cara berumah tangga seperti apa ala baginda Nabi Muhammad, antum semua bisa bertanya dan juga belajar kembali dengan para ulama-ulama kita. Pintu ulama selalu terbuka untuk umat. Anda berhak untuk mendatangi mereka dan bertanya tentang syariat, sehingga hidup kita dunia sampai akhirat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama kita berselawat kepada Nabi untuk menambah keberkahan di saat ini, supaya Allah Ta'ala hujani kita dengan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kasih berkah buat kita, usaha kita, keluarga kita. Kita bawakan salawat badar dan kita doakan juga mudah-mudahan Habib Rizik dijaga sama Allah Ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau bisa bebas dan insya Allah bisa berkunjung ke Pulau Madura. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan juga sebelum kita bawakan salawat badar, saudara, ada beberapa maklumat. Kami masih membuka daripada pendaftaran santri-santri baru. Untuk anak-anak Madura yang pengen pesantren di tempat kami yang ada di Bekasi, Pondok Pesantren Al-Khairiyah, silakan saja datang. Untuk orang-orang Madura gratis, karena pondok kami kita buka ada 58 santri, itu semuanya gratis, kita tanggung semua, saudara. Doakan kita semua istiqomah dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kirim anak-anak dari sini yang betul-betul semangat pengen menjadi orang-orang yang baik, silakan datang saja ke Bekasi tanpa membawa apapun.
Insya Allah mudah-mudahan kita selalu terima dan menjalankan amanah dengan baik, dan kita gratiskan, kita kasih makan 3 kali sehari, kita kasih fasilitas yang terbaik, kita kasih kualitas yang terbaik, kita kasih pendidikan yang terbaik. Dan insya Allah mudah-mudahan mereka akan bisa membawa daripada apa, bendera baginda Nabi Muhammad di kampung-kampung mereka. Amin ya Rabbal. Nah, saudara, ada kita bawa poster dan juga minyak wangi. Nah, ini kita bawa ke tempat ini dan setiap acara saya bawa. Kenapa? Untuk mengajak kepada antum semua. Ngajak kepada antum semua yang pengen bantu pesantren, tenang. Kita nggak melas, nggak minta duit, nggak. Kita bawa poster, Anda beli poster, dan dengan membeli poster itu berarti Anda membantu pondok pesantren, Anda membantu para santri yang sedang berjuang di pondok-pondok pesantren kita, saudara. Anda tahu Syekh Abu Bakar masuk ke dalam sorga karena ngasih makan seekor kucing. Imam Ghazali masuk ke dalam sorga karena memberikan minum seekor lalat. Bahkan pelacur diberi hidayah dan dimasukkan ke dalam sorga karena memberikan minum seekor anjing, saudara. Begitulah berkah. Apalagi kalau Anda beli, Anda ikut daripada sumbangsi ini, Anda ikut partisipasi ini, Anda ikut bantu, sehingga dengan uang itu dimakan sama anak santri umat baginda Nabi Muhammad yang mereka saat ini sedang menghafal Al-Quran, menghafal dan memahami daripada ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan para ilmu-ilmu syariat agama Allah. Bahkan Anda di sini berarti bertanam saham akhirat. Walaupun kita wafat, anak-anak itu berkembang, dakwah di kampungnya, mendirikan pesantren dan majlis, maka Anda mendapatkan setiap tetesan-tetesan pahala yang didapat oleh santri. Anda juga termasuk orang-orang yang mendapatkan berkah tersebut. Orang yang bisa ikut partisipasi bukan orang yang punya uang, tapi orang yang dipilih oleh Allah yang punya keinginan. Mereka dengan mudah, dengan gampang untuk mengeluarkannya. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Allah Allah ala Yasin. Allah Allah salatullah salamullah ala Toha. Keluarkan suaranya. Mudah-mudahan salawat ini menjadi penyebab kita mendapat berkah dunia dan akhirat dari Allah Ta'ala. Amin. Ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Allah Allah tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Ya Allah 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 salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ilahi salimil umma minal afati wan. Allah Allah ilahi salimil umma minal afati wan nigma wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri. Allah 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 salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nahnu rijalul jabahati na'amuru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari narju mardatillahi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan
بأحمد رسولا والمسلمين إخوانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kami pejuang Islami yang ma'ruf kami jalani, yang mungkar kami perangi, mencari ridha ilahi. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Muslimin saudara kami. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Hadza binni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wasallim. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wala tarannam fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
عليه وسلم